Misalkan hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarihi. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu diliputi dengan syahwat. Sebaliknya, apa adik-adik sekalian? Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci. Diulangi lagi ya adik-adik sekalian. Neraka itu yang isinya api dan siksaan-siksaan yang mengerikan diliputi dengan apa? Dengan apa? Syahwat. Hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu yang sifatnya haram. Ada syahwat mata. Melihat apa? Aurat yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syahwat perut. Apa itu? Makan makanan yang haram. Makan daging makan daging makan makanan yang haram. Padahal yang halal banyak, tapi syahwatnya pengennya yang haram, minuman keras. Ada syahwat, apalagi jabatan. Bagaimana memperoleh jabatan dengan segala macam cara? Karena jabatan itu manis. Dia bisa nyuruh orang, kamu ke sana, kamu ke sana. Ya kan? Dia berkuasa. Walaupun cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Dengan apapun itu, mau dengan cara menyogok, mau dengan cara menjatuhkan lawan, yang penting dapat jabatan. Itu syahwat di dunia ini. Ada syahwat kemaluan. Dengan apa? Berzina. Ada orang yang tidak puas dengan berzina dengan satu orang, berzina dengan yang lainnya, berzina dengan bahkan sampai puluhan wanita dia zinai. Tidak akan puas orang yang seperti ini sampai dia dikuburkan. Bahkan syahwat yang lebih parah lagi, ada LGBT, ada yang lainnya. Ada syahwat pengen tenar, pengen viral. Syahwat bukan itu? Syahwat. Orang kalau viral, kalau terkenal, senang nggak adik-adik sekalian? Senang. Dia nggak melihat terkenalnya itu dengan cara apa. Ada yang terkenal karena kebaikannya, Masya Allah, dia suka bantu bersihkan masjid, ada yang terkenal dengan itu. Ada yang suka membantu fakir miskin, ada yang terkenal dengan itu. Tapi ada orang-orang yang pengen terkenal, tapi dengan melakukan cara-cara yang bodoh, atraksi-atraksi yang neko-neko, konten-konten yang tidak senonoh. Pengennya viral, pokoknya terkenal, terserah caranya apa. Ya kan? Ini juga syahwat. Setiap syahwat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ini, khawatirnya mengantarkan kita kemana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu kita condong untuk suka yang itu, sudah ditambah lagi dengan apa? Dengan syaitan yang menghias-hiasi perkara tersebut. Yang buruk dibuat menjadi indah. Ditambah lagi dengan was-was. Enggak apa-apa, mumpung masih muda, dipuas-puaskan terlebih dahulu. Nanti tobatnya nak wis tua. Itu bisikan syaitan. Enggak apa-apa, korupsi yang penting bukan syirik. Enggak apa-apa main judi online yang penting bukan dosa syirik. Kan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisikan syaitan seperti itu. Sebaliknya, surganya Allah Subhanahu wa taala itu disiapkan untuk siapa? Untuk orang yang bisa mengendalikan syahwatnya. Surganya Allah Subhanahu wa taala itu dipenuhi, dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh syahwat. Makanya kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-125. Apa itu? فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ
yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin agar orang itu mendapatkan hidayah, Allah akan buat dadanya lapang untuk menerima agama Islam ini. Artinya kebalikannya apa? Orang yang tidak Allah inginkan untuk mendapat hidayah itu berat untuk menerima Islam. Berat. Faman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah inginkan untuk dia sesatkan, maka Allah jadikan dadanya itu sempit kalau mau menerima Islam. Nek diatur karo agama Islam iki angele pol, mesti nyauri terus, mesti bawali terus. Itu ngeyelnya bukan main. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu paling banyak punya sifat bantah. Susah sekali. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Susah. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke atas. Dan ternyata ini mukjizat ilmiah Bapak dan Ibu sekalian. Semakin ke atas itu kadar oksigen semakin banyak atau sedikit? No? Semakin ke atas itu kadar oksigen semakin banyak atau sedikit? Sedikit. Menjadikan orang kalau seandainya terbang di atas sana tidak menggunakan tabung oksigen itu dadanya sempit karena oksigennya sedikit. Ini termasuk mukjizat ilmiah yang dibawakan oleh Al-Quran. Orang yang Allah inginkan untuk disesatkan itu enggak mudah untuk menerima agama Islam ini. Buktinya banyak orang enggak sholat. Padahal kita Pak, sholat mudah, alhamdulillah. Bahkan enggak cuma sholat, pergi ke masjid mudah, enteng, masya Allah. Dan itu taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang yang belum Allah berikan taufik untuk bisa sholat. Dia seolah-olah punya masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mau bertemu dengan Allah itu susah. Dia seolah punya masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mau melangkahkan ke rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala saja susah sekali. Alhamdulillah. Ini taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahadus bin nikmah, kita membicarakan nikmat ini, Allah permudah langkah kita untuk menuju masjid. Bahkan sehari 5 kali, bahkan lebih dari itu. Ada orang yang tidak ke masjid setahun paling banyak berapa kali? 2 kali. Setahun paling banyak 2 kali. Ya kan? Masya Allah. Zakat berat enggak? Berat bagi orang yang cinta dengan hartanya. Sudah kerja susah, banting tulang, peras keringat, muter otak gimana cara dapat harta. Ternyata disuruh mengeluarkan berapa persen? 2,5% dari hartanya untuk fakir miskin. Mana-mana. Puasa susah bagi siapa? Bagi orang yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sesatkan. Makanan ada di rumah, es ada di rumah, ya kan? Mau makan aja bisa, pesan lewat apa? Aplikasi. Pesan apa aja bisa nggak? Sekarang bisa. Ngapain puasa? Berat bagi siapa? Orang yang tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau menjaga pandangan berat bagi orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak aurat berseliweran, keluar sedikit ada aurat. Mundur sedikit ada aurat, ke kanan ada aurat, buka HP ada aurat. Cari YouTube pengajiannya Ustadz, yang keluar, kenapa Pak? Yang keluar itu kita, itu susah sekali. Mau jujur berat, mau amanah berat, mau duduk ngobrol tidak gibah juga berat. Makanya kita butuh apa? Bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doanya yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingat-Mu. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa bersyukur kepadamu. Tolonglah aku agar bisa beribadah kepadamu dengan baik. Kalau seandainya kita masih senang bermaksiat, kita harus berusaha sadar kalau itu salah. Berdoa.
agar Allah membantu kita untuk bisa meninggalkan perkara tersebut. Ya Allah, jadikan perkara itu yang sekarang kok rasanya nikmat kalau saya jalani menjadi perkara yang saya benci sebenci-bencinya. Ya kan? Misalkan ada di antara kita yang suka main game. Gamer sejati, Masya Allah. Kalau udah nge-game itu nggak cukup 3 jam. Berapa jam? 10 jam. Ya Allah, tolong hilangkan rasa suka saya dengan game ini. Karena sudah melalaikanku darimu. Karena yang bisa membolak-balikkan hati kita itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar hati kita itu diarahkan ke kebaikan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membalikkan hati, yang mengarahkan hati, arahkan hatiku kepada ketaatan padanya. Ini kita butuh doa. Butuh doa agar apa? Cinta kepada kebaikan, cinta kepada ibadah. Buktinya apa? Ada seorang pemuda. Ini cerita saya ambil dari hadis Nabi SAW. Pemuda, Pak, anak muda sekarang. Ya, anak muda lah. Datang menemui Nabi SAW. Dia minta izin. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk apa? Berzina. Mungkin kalau jenengan yang dimintai izin akan marah-marah. Kamu nggak tahu sopan santun. Aku ini Nabi loh. Ya kan? Coba diulang. Pengen apa? Ya kan? Marah-marah. Tapi Nabi SAW adalah orang yang paling lembut, orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Nggak seperti itu. Nabi SAW panggil pemuda tersebut. Panggil pemuda itu. Pemuda itu datang menemui Nabi SAW dengan syahwat yang memuncak, hati yang dipenuhi dengan perasaan ingin berzina dengan orang lain, dengan lawan jenis. Ya kan? Nabi bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau suka kalau seandainya ibumu itu dizinai oleh orang lain? Oh, nggak suka saya, nggak mau saya, ibu saya dizinai orang, nggak mau. Demikian pula ibunya orang. Orang tuh nggak suka kalau ibunya dizinai. Kau punya bibi enggak? Iya, saya punya bibi. Gimana kalau bibimu dizinai oleh orang lain? Suka enggak? Enggak suka. Kau punya adik perempuan enggak? Punya kakak perempuan enggak? Punya. Gimana kalau ada orang menzinai kakak perempuanmu? Suka enggak? Oh, enggak suka. Demikian pula orang lain, saudarinya. Dia nggak suka kalau saudarinya dizinai oleh orang lain. Kemudian dipegang dadanya oleh Nabi SAW, didoakan agar membersihkan, mensucikan hatinya dari syahwat yang haram tadi, akhirnya hilang itu. Hilang perasaan ingin berzina tadi. Doa penting itu. Sebuah bentuk kesungguhan kita dalam meninggalkan kemaksiatan yang khawatirnya mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis ke-15 berarti Pak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghauta, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qulta li sahibika, ketika engkau mengatakan kepada temanmu di hari Jumat, ansit, diam kamu. Ya, diam. Jangan berisik, seperti itu.
Wal imamu yakhtub, sementara ketika itu imam sedang apa? Khutbah. Faqad laghauta, maka engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia yang akan mengurangi bahkan merusak pahala salat Jumatmu. Kaum muslimin yang muslimat, para santri rahimani wa rahimakumullah. Khutbah Jumat itu momen yang penting dalam agama Islam. Khutbah itu sarana untuk mengingatkan kaum muslimin agar tetap istiqomah dalam menjalani keimanan. Bayangkan, sebagian orang ada yang mendengarkan siraman rohani itu hanya ketika khutbah Jumat. Terus betul, Pak? Ya kan? Ada banyak bapak-bapak atau kaum laki-laki tidak dengar siraman rohani, tidak dengar pengajian, tidak dengar nasihat, melainkan ketika waktu sholat Jumat di khutbah itu. Kenapa? Dia nggak pernah hadir kajian sama sekali. Nggak tahu tuh ada kajian di masjid ini, masjid itu, nggak tahu. Yang penting hari Jumat itu hadir, dengar khutbah. Nah itu momen dia mendapatkan siraman rohani. Setelah dia sibuk selama sepekan dengan dunianya, dengan pekerjaannya, dengan rutinitasnya sibuk. Hari Jumat dia mendengarkan khutbah. Oleh karena itu syariat kita memberikan perhatian khusus kepada apa? Kepada khutbah ini. Baik untuk si khatib ataupun untuk yang mendengarkannya. Dan hadis ini para jamaah sekalian memberikan pelajaran ketika mendengarkan khutbah kita harus menyimaknya dengan seksama. Tidak boleh apa? Harus apa? Menyimak khutbah itu dengan seksama. Bahkan perbuatan yang ada maslahatnya. Kan menyuruh orang lain diam itu ada masalahnya tidak, Pak? Ada. Diam, imam sedang khutbah. Itu saja dihitung sebagai perbuatan sia-sia. Padahal ada manfaatnya. Apalagi perbuatan-perbuatan lain yang tidak ada manfaatnya. Lagi khutbah kok dolanan HP, ngamburi. Sedang khutbah kok ngobrol sama temannya. Khawatirnya dia pulang tidak mendapatkan pahala sholat Jumat. Ada lagi yang menyengaja datang ke sholat Jumat nunggu. Nek wis imame ndonga, wis krungu swara amin, amin, amin baru berangkat ke masjid. Ada yang seperti itu. Ya kan? Kau usah tahu, iya karena usah tadi khutbah, ya kan? Ada sering tuh yang datang ketika sudah mau qomat baru datang tuh orang-orangnya. Ya. Itu khawatirnya kalau menyengaja datang ketika itu khawatir tidak dapat pahala sholat Jumat. Kita disyariatkan untuk serius dalam mendengarkan. Bahkan kalau ngantuk ketika sholat Jumat itu, ketika mendengarkan khutbah Jumat, kita disunahkan untuk apa? Untuk melawan. Dengan apa? Ya dengan berbagai macam cara. Salah satunya pindah tempat, maju sedikit, mundur sedikit, ya kan? Atau kucek-kucek mata. Pokoknya ditahan agar tidak terkalahkan dengan rasa kantuknya. Baik, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang salah satu adab di hari Jumat. Ada adab-adab yang seharusnya kita perhatikan ketika mendengarkan khutbah. Yang pertama, hendaknya seorang mendengarkan khutbah dengan khusyuk dan tidak berbicara dengan orang lain. Kalau seandainya terpaksa mengingatkan orang lain untuk diam, maka menggunakan isyarat itu boleh. Tapi kalau seandainya menggunakan lisan dengan bahasa yang terucap itu dilarang. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang mendengarkan khutbah itu hendaknya menghadap ke khatibnya, melihat khatibnya, bukan dungkluk khusyuk, bukan malah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu di tempat lain ketika ada akhwat lewat, menundukkan pandangan, ya kan? Kalau ke khatib sama-sama laki-laki tidak usah menundukkan pandangan, lihat khatibnya,
Karena dengan melihat itu membantu kita dalam memahami khutbah yang disampaikan. Ada orang mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir dia seperti ini terus. Tanda kalau dia apa? Tidur. Ya enggak? Masa dari awal sampai akhir seperti ini terus? Ya kan? Tidur dia. Ustaz, boleh enggak bangunkan teman yang tidur, Ustaz? Boleh. Dengan apa? Senggol. Enggak masalah. Apalagi temannya ngorok. Kedengaran suaranya. Senggol aja orang seperti ini. Ya kan? Antum pernah enggak ketika khutbah sampai dengar suara orang ngorok? Pernah tidak? Jangan-jangan antum yang tidur sampai enggak dengar ya. Oke. Baik. Yang ketiga, posisi duduknya itu hendaknya yang sopan. Jangan duduk bersila. Yang tidak sopan bagaimana? Nyender misalkan. Terus nyender selonjoran. Ya kan? Itu enggak sopan ketika mendengarkan khutbah. Boleh selonjoran kalau seandainya memang kakinya sangat pegel sekali, sangat sakit. Boleh nyelonjor. Tapi kalau sehat, enggak boleh nyelonjor. Ataupun dengan memeluk lutut seperti ini. Jangan. Enggak sesuai dengan adab syar'i ketika mendengarkan khutbah. Berikutnya, apa itu? Tidak menyibukkan diri dari mendengarkan khutbah dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Tadi ngelokke koncone mainan sejadah. Ya kan? Itu dimainin. Gambar-gambar di karpet, ya kan? Digerak-gerakan sini. Ada nggak seperti itu? Ada juga yang mainan kuku. Bersihin kuku jempol. Ya kan? Dibersihin. Atau mainan sendi, dibunyi-bunyikan, kotak. Enggak boleh seperti itu, termasuk melakukan perkara-perkara yang membuat lalai. Ini tentang khutbah Jumat. Saya ulangi hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika engkau berkata kepada temanmu di hari Jumat, diamlah kamu. Ketika itu imam sedang khutbah, maka engkau telah mengerjakan perkara yang sia-sia. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. Muttafaqun alaihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya tidak memberatkan umatku, pasti aku akan perintahkan mereka untuk mengerjakan siwak, untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Saya ulangi Pak G, diulangi. Seandainya tidak membuat berat umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan muslimat, para santri rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kita bagi pembahasannya menjadi dua. Yang pertama, sifat rahmat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat rahmat Nabi kepada umatnya. Yang kedua adalah tentang hukum bersiwak. Hukum bersiwak. Siwak apa Ustaz? Bahasa gampangnya sikatan. Ini Pak, nggih napa? Sikatan, gosok gigi. Ya kalau mau pakai kayu siwak ya pakai kayu siwak, tidak masalah. Yang pertama, tentang sifat rahmat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Beliau itu tidak senang kalau umat Islam ini mendapatkan beban syariat yang berat. Justru beliau senang kalau syariat itu mudah. Itu sifatnya beliau Shallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128.
surat At-Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Baik. Pertama kali ayat ini diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan kepada orang-orang Quraisy yang menolak dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Dia itu berasal dari kalian sendiri, bukan orang asing yang kalian nggak tahu siapa dia. Nabi Muhammad SAW itu berasal dari diri kalian sendiri, sama-sama orang Quraisy, sama-sama orang Arab. Bahkan kalian kenal siapa dia. Kalian kenal siapa orang tuanya, siapa kakeknya, siapa mbah-mbahnya tahu. Sifatnya juga kalian tahu. Kenapa ditolak? Kenapa engkau tolak Rasul tersebut padahal Rasul itu punya sifat azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat bagi dia sesuatu yang membuat kalian berat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pensyariatan sholat tarawih itu suatu malam ketika jamaah tarawih udah mulai banyak, beliau tinggalkan sholat tarawih itu. Kenapa? Khawatir sholat tarawih dengan berjamaah itu diwajibkan kepada umat Islam, sehingga beliau enggak sholat tarawih ketika itu. Kalau diwajibkan berat bagi umat Islam. Masa tiap hari, tiap malam pada isya harus sholat tarawih, wajib lagi hukumnya. Berat. Tapi kalau sunnah gak masalah insya Allah. Kalau ada yang gak mau mengerjakan, dia gak dosa. Baik. Sifatnya apa? Kenapa kalian kok gak mau beriman? Harisun 'alaikum. Dia itu semangat. Kalau seandainya ada hal-hal yang membuat kalian baik. Bil mu'minina raufun rahim. Dia sangat sayang, sangat cinta, sangat lembut kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat beliau. Sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis dalam Sahih Ibnu Hibban. Dalam Sahih Ibnu Hibban, Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah bercerita ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang moodnya baik, ya kan? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam moodnya sedang baik, Aisyah memanfaatkan kesempatan ini. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ud'u li, wahai Rasulullah, doakan saya. Maka Nabi mengatakan, Allahumma firli Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah. Ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar, dosa yang dulu ataupun dosa yang akan datang, tolong ampuni ya Allah. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, dosa yang dia sembunyikan, yang dia dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi ataupun dosa yang dikerjakan dengan terang-terangan. Maka ketika mendengar doa tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha itu tertawa sampai ngungsek-ngungsek di pangkuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngungsek-ngungsek ini apa sih, Pak? Bahasa ini. Sampai ngungsek-ngungsek di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tertawa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, ayasurruki du'ai, apakah doaku itu membuat engkau senang wahai istri tercintaku? Maka Aisyah menjawab, wa ma liya la yasuruni du'auka, mengapa aku tidak senang dengan doamu yang indah itu wahai Rasul? Maka dengar, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa Pak? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah, doa yang tadi saya doakan kepadamu Aisyah, itu doaku setiap kali sholat untuk umatku. Setiap kali aku sholat, aku selalu mendoakan umatku. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka dosa yang telah mereka kerjakan ataupun dosa yang belum mereka kerjakan. Dosa yang mereka kerjakan dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dosa yang mereka kerjakan dalam keadaan terang. Dan kita patut bersyukur menjadi salah satu umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kecipratan berkahnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Itu. Lagi misalkan menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam itu memikirkan umatnya.
Beliau pernah mengatakan, likulli nabiyyin da'watun. Setiap nabi itu punya doa yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Ya kan? Kalau minta langsung diijabah. Senjata pamungkas. Ya kan, senjata apa? Pamungkas. Kalau sudah doa langsung diijabah. Setiap nabi itu punya. Dan seluruh nabi sudah memanfaatkannya. Sudah apa? Menggunakannya sudah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi aku belum menggunakan doa itu. Saya akan gunakan doa itu di kondisi yang paling genting. Saya akan gunakan doaku itu untuk memberikan syafaat untuk umatku kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika hari akhir. Nabi itu orientasinya panjang. Bagaimana seluruh umat beliau itu mendapatkan manfaat yang besar dari doanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Fahiya na'ilatun man mata minhum la yusyriku billahi syai'an. Dan syafaatku itu akan diperoleh mereka yang apa? Yang mati tidak menyekutukan Allah sama sekali. Masya Allah. Baik, ini pembahasan yang pertama tentang sifat rahmatnya Nabi SAW. Yang kedua tentang hukum bersiwak. Bersiwak itu membersihkan mulut. Disunahkan setiap saat. Kata para ahli fikih. Bersiwak itu disunahkan setiap saat. Mau ngaji siwak kan gak masalah. Nanti mau masuk kamar siwak kan gak masalah. Setiap saat disunahkan untuk bersiwak. Lebih ditekankan lagi kapan? Nah ini adik-adik sekalian. Perhatikan. Lebih ditekankan lagi kapan? Ketika bau mulut kita berubah. Kapan itu misalkan? Bangun tidur. Jadi tolong punya kebiasaan gosok gigi. Kapan? Bangun tidur. Ketika bangun tidur. Apalagi para santri. Karena adik-adik sekalian para santri, ketika bangun tidur itu mau melakukan aktivitas-aktivitas yang luar biasa baiknya. Apa itu? Sholat tahajud. Iya enggak? Iya enggak? Pasti, insya Allah. Ya kan? Ada sholat witir. Ya kan? Mau baca Al-Quran. Mau berdoa di masjid. Mau masuk masjid. Jangan sampai mau sholat tahajud. Bau jigong. Mau baca Al-Quran, bau apa? Jigong. Mau doa, bau jigong. Kasihan malaikat itu terganggu. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu akan terganggu dengan bau-bau yang mengganggu orang lain juga. Kalau seandainya teman antum terganggu dengan bau mulut antum, malaikat juga terganggu. Makanya tolong punya kebiasaan bangun tidur itu apa? Apa? Jadi jangan gosok gigi. Nih, lebih ditekankan lagi kapan? Ketika hendak sholat. Kenapa? Karena ketika sholat seorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berbicara, akan berzikir. Jangan sampai kok bau mulutnya tidak sedap. Satu hadis lagi insya Allah cukup waktunya. Hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Judulnya insya Allah ancaman bagi orang-orang yang tidak menyempurnakan wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailun lil aqabi minan nari. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu dari api neraka. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wudu dari api neraka. Ceritanya ini hadis itu punya asbabul wurud. Ketika itu para sahabat Nabi SAW itu berwudu tapi tergesa-gesa. Wallahu a'lam, seingat saya karena ada suatu hal.
Karena tergesa-gesa mereka hanya mengusap kaki, atau kalau tidak salah ada bagian dari kaki mereka sebesar sebesar logam mulia seperti ini, uang koin yang belum terkena air wudhu. Ketika mengetahui hal itu, maka Nabi mengatakan dengan suara yang lantang, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudhu, diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini memberikan anjuran atau petunjuk kepada kita kalau kita ketika berwudu harus perhatian dengan anggota wudu kita. Jangan wudu asal basah. Apa? Jangan wudu asal basah, apalagi sambil bercanda tidak perhatian dengan anggota wudunya. Biasanya mana yang sering ketinggalan? Nih, saya kasih tahu ya, yang biasa tertinggal ketika berwudu. Pertama, sini. Antara telinga dengan muka ini ada di antara apa? Wudu kok sininya masih kering. Wudu kok sininya masih kering. Ini muka. Atau sininya apa? Sikunya yang basah cuma sini, bagian sini masih kering. Yang terakhir, akop itu tumit, ya kan? Yang basah cuma atas. Tungkake garing. Bagian tumit masih kering. Ini masalah. Masuk ke ancaman hadis tadi, wailun lil aqabi minan nar. Maka perhatian dengan wudu kita. Dalam Sahih Bukhari, seorang tabi'in namanya Muhammad bin Ziyad, dia berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan ketika itu Abu Hurairah sedang lewat di hadapan kami sementara orang-orang sedang berwudu di tempat penampungan air. Qala, maka Abu Hurairah memberikan arahan kepada mereka, asbihul wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Sempurnakan wudu kalian. Seriuslah ketika berwudu. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil aqabi minan nar. Karena Abul Qasim namanya punya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, celaka tumit-tumit yang tidak terkena air wudu, dia akan disiksa di api neraka. Maka tidak mengapa bagi seorang guru ketika melihat santrinya lagi wudu, ayo mas perhatian dengan wudunya. Tuh, sikunya masih kering. Bahkan sekelas SMA, Pak. Saya beberapa kali ketika berwudu perhatikan anak-anak. Mas, kok udah wudu belum? Udah selesai belum wudunya? Udah. Itu masih kering. Wudu lagi, masih kering ternyata. 2 kali masih kering terus. Ini loh mas dibasuh. Apalagi SMP. Nggih Pak Ringgi. Tolong lebih diperhatikan wudunya anak. Udah balik belum sih? Kelas 1 SMP, Pak? Hah? Udah dewasa belum? Yang kelas 3 udah ya? Udah. Toh udah kan? Udah. Perhatian dengan wudu. Serius wudunya. Gak masalah. Kita yang lebih tua, orang tua misalkan bapak atau ustadz di pondok atau pengurus pondok, ketika lihat santri-santri wudu kok guyon, diingetin, ayo mas wudunya yang serius, jangan sambil guyon, nanti ada yang ketinggalan anggota wudunya, sikunya masih kering, sini pelipisnya masih kering, tumitnya masih kering. Akhir mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh air akan disiksa di api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Monggo yang ada ditanyakan silakan. Barakallahu fiikum. Monggo.
apakah siwak itu bisa digantikan dengan pasta gigi? Jawabannya adalah bisa. Saya sudah pernah membaca sebuah artikel yang membahas apakah sikat gigi al-ma'jun, ma'jun al-asnan, odol dan sikat gigi bisa menggantikan posisi siwak. Lebih utamanya kalau bisa menggunakan siwak, tapi kan susah, ya kan? Atau agak repot. Sekarang ada pasta gigi dan odol. Intinya itu sebenarnya bukan dengan alatnya, bukan. Tapi fungsinya apa? Fungsinya adalah membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Itu fungsinya. Sehingga para ulama memberikan kesimpulan, mau menggunakan kayu siwak boleh, mau menggunakan kayu apapun selama dia tidak melukai gusi tidak masalah. Apalagi menggunakan pasta gigi dengan berbagai merek yang ada. Bagaimana kalau seandainya seorang berpuasa? Memang sebagai ulama, dan ini beberapa mazhab Hambali juga berkata seperti ini, siwak itu disunahkan kapan? Ketika sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir. Tapi kalau sudah tergelincir, maka tidak disunahkan untuk bersiwak. Ya kan? Ustaz, ada baunya. Bau itu kalau seandainya tidak tertelan atau hanya bau di mulut mah nggak masalah. Walaupun kita bersiwak, tidak sampai kita menelan zatnya, maka nggak masalah. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu Mas. Jazakallah khairan katsiran. Allah, yang lain. Ya ada. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan 1 bulan lagi ya. Ada yang baru, santri baru, semangat belajarnya. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk belajar dengan belajar yang giat. Ikuti arahan Ustadz antum. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur karena Masya Allah ini adalah kesempatan langka yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.